So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Shalom saudara sekalian. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Tuhan kita jauh lebih luar biasa. Amin saudara. Hanya Dia yang layak ditinggikan, hanya Dia yang layak disembah. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang padamu Tuhan Yesus, membawa segala ucapan syukur kami Tuhan. Sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah jauh daripada kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penebusan-Mu Tuhan. Sehingga kami bebas Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami, itu yang membebaskan kami Tuhan. Haleluya. Kami bebas Tuhan, kami menang oleh darah-Mu. Oh, ku bebas.
Mashandira papa 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 ya namaste. Hina mashandira pata guna nama ya namo. Hina mashandika tapori namaste dira rama ya namo. Hina mashindina ya namo dira namaste dira papa ya namo. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Tuhan Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh. Engkau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa membangkitkan, menyembuhkan, membebaskan. Haleluya. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita semua percaya bahwa kita ditebus saudara. Amin. Haleluya. Hanya oleh darah Tuhan kita yang hidup. Kami telah ditebus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari semuanya bangkit berdiri kembali. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar
tujuan mendapatkan mahkota kekal kami. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di sini pasti mujizat-Mu terjadi. Amin Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, Engkaulah penebus hidup kami Tuhan. Haleluya, kami hidup, kami bebas oleh karena kebangkitan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, amin. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan kami yakin Tuhan. Oh, ku yakin. Mari semua angkat tanganmu, katakan Tuhan angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, amin. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup. Mari jemaat sendiri katakan, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, amin. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, amin. Dia penebusku. Dia hiduplah.
Haleluya, silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah hapuskan segala pelanggaran kami Tuhan. Kau telah mengampuni setiap dosa kami Bapa. Sehingga saat ini kami bebas Tuhan. Kami bersyukur selalu Tuhan Yesus. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari semuanya bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur.
kasih ya Tuhan, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau berpengampunan, pengampunan yang kau berpengampunanmu Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Hanya dengan kasih-Mu Tuhan, ku merasa damai. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Sungguh indah Tuhan Yesus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena penebusan-Mu Tuhan kami hidup Tuhan. Oleh karena penebusan-Mu kami bebas Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan. Kami merindukan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan Tuhan lawatan-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi dia Tuhan Yesus. Semua yang dia katakan adalah daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini kita boleh bersyukur karena minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember tahun 2020. Berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini, dan kita juga boleh mempersiapkan setiap anak Tuhan untuk mengadakan atau menyambut hari Natal. Mungkin tahun ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu, karena acara atau ibadah Natal tahun 2020 ini ada sedikit berbeda karena harus mengikuti protokol yang dianjurkan, dihimbau oleh pemerintah. Tetapi ini tidak akan mengurangi esensi makna Natal, bahwa Natal itu bukan hanya sekedar keramaian secara lahiriah, tetapi Natal itu sungguh-sungguh merupakan berkat, berkat secara rohani, pengalaman pribadi dengan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus bukan lagi seperti seorang bayi yang pernah lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi Tuhan Yesus sekarang juga jadi Allah, jadi Tuhan, jadi Raja yang tinggal di sorga untuk menolong, memberkati, menghibur setiap anak-anaknya, bahkan juga mengampuni. Oleh sebab itu di awal bulan Desember ini tema firman Allah bicara tentang pengampunan yang membebaskan. Ini tema yang sangat penting, yang sangat dialami oleh setiap manusia. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang pengampunan, itu berarti orang itu sedang bersalah atau melanggar hukum, Nah, manusia di hadapan Tuhan, kita ini semuanya punya kesalahan. Ada kesalahan yang
dibawa pada waktu kita lahir. Pada waktu kita lahir melalui rahim ibu kita masing-masing, kita sudah membawa warisan kesalahan atau membawa warisan dosa, ya. Dan upah dosa itu dikatakan maut. Begitu juga dengan warisan yang kedua adalah semasa kita hidup di dunia ini. Bahwa kita ini sebagai manusia pasti kita juga seringkali berbuat salah, berbuat dosa, entah itu lewat perkataan kita, entah itu lewat pikiran kita, lewat sikap kita, bahkan juga lewat perbuatan-perbuatan kita. Karena itu kesalahan, dosa yang dari warisan dari nenek moyang maupun dari perbuatan kita masing-masing, ini perlu diampuni, perlu disucikan, perlu dibenarkan oleh satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Karena itu pada saat ini mari kita akan melihat kebenaran di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil. Bapak Ibu bisa membantu saya membaca ayatnya yang genap. Demikianlah firman Allah, Yohanes pasal 8 ayat 1. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Haleluya. Nah, inilah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam firman-Nya Yohanes pasalnya yang ke-8 ini, kisah-kisah yang kedengarannya tidak enak. Karena ini kisahnya bukan bicara tentang mujizat kesembuhan, bukan mujizat kelepasan dari masalah, bukan bicara tentang berkat, tetapi kisah ini menceritakan seorang yang sedang tertangkap basah karena sedang berbuat zina, ya, menurut hukum Musa, ya, menurut hukum Musa atau hukum Taurat, orang yang berbuat zina, ya, berbuat zina dan ketahuan oleh masyarakat, itu hukumnya hanya satu. Mereka diseret ke lapangan. Setelah diseret di lapangan, dikelilingi oleh massa, dan semua massa yang datang menonton itu sambil membawa batu, saudara, membawa batu, dan mulai ahli Taurat itu memberikan aba-aba atau komando supaya dihitung
supaya nanti kalau sudah cukup hitungannya, semua yang datang menyaksikan wanita ini biasanya mereka melempar wanita ini dengan batu sampai mati. Itu hukumnya. Itu hukum Taurat. Itu hukum yang sudah baku dari zaman Musa. Nah, di zamannya Yesus pun terjadi kasus ini, seorang wanita. Tidak diceritakan wanita ini seorang wanita pelacur, atau wanita baik-baik, atau wanita masih perawan, atau seorang janda. Tetapi dikatakan di sini seorang wanita sedang ketangkap basah berbuat zina. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, mari kita akan belajar bagaimana orang ini dibawa ke dalam bait Allah untuk diadili, dihakimi, divonis oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa jawabnya? Tuhan Yesus tidak menghukum dia. Tuhan Yesus tidak melempar batu. Tuhan Yesus juga tidak memerintahkan kepada orang-orang yang menuduh untuk merajam dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus justru membebaskan wanita ini dengan berkata, pergi pulanglah ke rumahmu, sebab aku pun tidak menghukum engkau. Dengan catatan, kamu jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini bicara tentang pengampunan dari pihak Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, di antara saudara yang mendengar kebenaran firman Allah di rumah masing-masing, pastikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang rahimi dan rahmani, Tuhan yang penuh belas kasihan. Tuhan tidak menghendaki kematian dengan cara yang konyol. Tuhan Yesus tidak ingin setiap orang akan mengalami neraka atau siksaan yang kekal di neraka. Karena itu dia datang ke dunia dengan kasihnya, dengan karakternya, dengan sifatnya adalah Allah yang pengampun, Allah yang suka mengampuni orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa ini bisa mendapatkan kebebasan dari Tuhan. Nah, dari kisah ini saya akan lihat di dalam ayat 1 sampai 11 ada 3 kebenaran yang saya ingin sampaikan. Yang kebenaran yang pertama ayat 7. Pengampunan karena dia diampuni. Ya. Jadi pengampunan itu karena dia diampuni. Yang bisa mengampuni itu hanya Tuhan Yesus. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni semua dosa. Itu sebabnya firman Allah katakan, biar dosamu merah seperti kermisi. Yesaya pasal 1. Tuhan sanggup memutihkan, menyucikan seperti salju, seperti bulu domba. Itulah kuasa daripada pengampunan dari pihak Tuhan, ya. Pengampunan karena diampuni. Kita lihat, ia mengganti yang Allah siapkan. Jadi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia selama 33 tahun dan akhirnya dia mati di atas kayu salib untuk mengganti semua dosa, semua kejahatan, semua perbuatan jahat manusia. Kalau mereka mau datang kepadanya, kalau mereka mau merendahkan diri kepadanya, kalau dia mau mengaku bahwa mereka adalah orang yang berdosa, maka orang berdosa inilah akan diambil alih dosanya sehingga Yesus yang memikul. Sehingga manusia tidak perlu lagi hidup menderita, terbelenggu oleh karena dosanya, tetapi dibebaskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu yang dikatakan oleh Roma pasalnya yang kelima, pasal 5 ayat 8 berkata begini. Roma pasal 5 ayat 8 berkata begini. Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menunjukkan ya kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Itu berbicara tentang kasih Tuhan. Itu berbicara tentang pengampunan Tuhan. Jadi saudara dan saya bangga, bersyukur. Saudara percaya kepada Yesus. Saudara mengaku dosamu. Baik itu dosa warisan maupun dosa perbuatan kita. Sebesar apapun dosa kita. Kalau kita datang mengaku, maka Dialah yang ambil alih. Sehingga saudara dan saya tidak perlu hidup dihantui, ditekan sehari-hari, dari bulan, dari ke tahun, ditekan dengan dosa-dosa masa lalu. Mungkin secara manusia kita pernah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau itu kita akui, kita merendahkan diri, maka semua sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Karena Dia yang mengampuni. Sehingga pada malam hari ini atau pada sore ini atau pada siang hari ini atau pada pagi hari ini kita bersyukur kita bebas dari dosa dan kesalahan. Sehingga saudara akan menjadi orang Kristen yang merdeka, ya, merdeka dari dosa, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketakutan, merdeka dari belenggu, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari kepahitan, merdeka dari kesedihan, merdeka dari luka batin, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan. Sehingga saudara mengalami satu kebebasan, satu kemerdekaan oleh karena Dia yang sudah ambil alih semua kekurangan kita. Haleluya. Yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, mengampuni tanpa membalas. Mengampuni tanpa membalas, ya. Jadi ada orang mengampuni tetapi selalu berkata, tunggu tanggal mainnya. Pembalasan itu lebih kejam daripada kesalahan. Maafkan sih oke. Mengampuni sih oke. Tetapi saya juga punya hak untuk membalas. Saya juga punya hak untuk melakukan yang lebih besar, lebih jahat daripada apa yang mereka lakukan untuk saya. Itu manusia. Tetapi Tuhan tidak, ya. Mengampuni tanpa membalas. Kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke 12 dikatakan ayatnya yang ke 17 dan 19, ya. Dikatakan Roma pasal 12 ayat 17 dan 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pada dasarnya manusia itu kalau dijahati, dirugiin, disakiti, dilukain, ya, bikin kita menderita, pasti punya pikir, punya mindset berkata tunggu waktunya. Aku akan membalas lebih kejam daripada mereka. Biasanya begitu. Tapi Tuhan bilang beda. Jangan membalas. Artinya, tahu kalau mereka berbuat jahat, tahu kalau mereka merugikan kita, tahu kalau membuat kita susah menderita, jangan kita membalas. Karena pembalasan itu bukan hak kita. Sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, sebagai anak Allah, pasti pembalasan itu ada di pihak Tuhan. Ya, justru kita melakukan yang baik kepada semua orang. Ya, adik-adik, para mahasiswa, ya mungkin di kampus, di asrama atau di tempat kos,
Kadang-kadang kita diejek, dihina, disindir. Mungkin karena tidak sepaham, tidak seiman, saudara mulai direndahkan, mulai digosip, mulai macam-macam. Saudara, saya sampaikan lewat kebenaran firman Allah, kalian tidak perlu membalas. Lebih baik doakan, berkati mereka. Amin. Ya, berkati. Kalau saudara mungkin punya persaingan bisnis di dunia sekuler, mungkin biasanya saudara punya langganan banyak, langganannya banyak karena sudah dikenal, relasinya sudah kenal baik, yang sudah sekian tahun atau sudah puluhan tahun, tiba-tiba ada pendatang baru dengan memberikan harga di bawah standar untuk merusak bisnis perdagangan saudara, sehingga relasi langganan-langganan pada pindah ke orang tersebut. Saudara tidak usah sakit hati, saudara tidak usah marah, saudara tidak kecewa. Ya, satu saat beberapa puluh tahun yang lalu ada jemaat yang sudah biasa dari kecil sudah merintis sebuah usaha, yang sekian sudah punya langganan banyak dari desa, dari tempat-tempat yang jauh, tapi tiba-tiba satu saat hadirlah seorang pedagang baru dengan memberikan harga di bawah daripada jemaat kami ini, Jadi untuk sementara waktu itu semuanya lari ke sana kepada pedagang yang baru ini karena harganya memang di bawah, harganya murah, istilahnya itu ngepiah gitu ya. Secara manusia pasti langganannya itu pindah ke toko lain itu pasti ada perasaan gelo, tidak enak hati Tapi saya katakan jangan takut, jangan khawatir, gak usah. Kita punya Tuhan dan berkat Tuhan itu tidak akan pernah asat, tidak akan pernah berhenti kepada orang yang hidup mentaati firman, kepada orang yang selalu setia mencari Tuhan, setia beribadah, setia melaksanakan bagian-bagiannya. Benar saudaraku, tidak bertahan lama, kurang lebih 1 tahun. Itu toko-toko yang baru datang itu, pendatang baru itu ditinggal semua pelanggan. Kembalilah kepada belanja di toko jemaat kami ini, sehingga langganannya tetap setia. Nah, dan yang mereka itu sudah sepi lagi saudara Jangan takut saudaraku yang berjualan di pasar, di toko, berbisnis apapun, engkau tidak usah marah, engkau tidak usah sakit hati, berkati mereka Kita lihat pengampuni tanpa membalas. Contohnya apa? Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20-21, di situ ada pengalaman seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini umur 13 tahun, 17 tahun sudah dibenci Dari kecil mungkin dibenci oleh saudara-saudara kandungnya, oleh saudaranya, direncanakan untuk dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya dikeluarkan lagi setelah mereka berpikir, mereka melihat ada seorang kafilah yang akan berangkat ke Mesir. Akhirnya si Yusuf ini dijual dengan 30 keping perak 30 keping. Nah, di Mesir dia dijual lagi kepada keluarga Potifar. Di keluarga Potifar dia menjadi seorang budak belian. Nah, apa yang terjadi sekian tahun tinggal di keluarga Potifar, akhirnya usahanya diberkati oleh karena Yusuf, sehingga Potifar jadi sukses bisnisnya, karirnya, sehingga Yusuf mendapat kepercayaan dari majikannya untuk menguasai seluruh aset-aset untuk dikembangkan oleh Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf disertai, diberkati karena Tuhan. Jadi kalau adik-adik saudara ingin sukses dalam studi, dalam pekerjaan, libatkanlah Tuhan dalam setiap aspek. Nah, pada waktu dia sukses, akhirnya tidak sampai di situ penderitaan Yusuf. Akhirnya Yusuf difitnah
untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf tidak mau. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Sampai masuk dalam penjara. Di dalam penjara sekian lama. Akhirnya Tuhan angkat dia. Dikeluarkan dari penjara. Dan diangkat, dipilih untuk menjadi Perdana Menteri di kerajaan Mesir. Ya, dari orang biasa. Dari orang yang tidak diperhitungkan. Dari orang yang tidak dihargai. Dari orang yang tidak disayangi oleh saudara-saudara kandungnya. Orang yang dikhianati oleh majikannya. Tetapi Tuhan promosikan si Yusuf untuk menjadi seorang pejabat Perdana Menteri di kerajaan Mesir. Siapa nyana? Siapa nyana orang seperti Yusuf bisa menjadi Perdana Menteri? Tapi itulah Tuhan punya cara. Itulah Tuhan memproses Yusuf untuk menjadi anak yang sukses. Memang butuh proses yang berat. Tapi kalau mereka mau bertahan dalam proses, semakin diproses, semakin Tuhan angkat. Dan ternyata Yusuf jadi Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, kalau engkau ingin sukses masa depanmu, saya percaya jangan lari dari proses. Jangan lari dari cobaan. Jangan lari dari fitnaan. Jangan lari kalau banyak orang membenci engkau. Orang yang tidak menyukai engkau. Engkau tetap punya hati yang mengasihi mereka. Haleluya. Saya punya jemaat. Dulu pemain drum, pemain drum pertama di tahun 81. Pemain drum pertama. Dia dari keluarga orang biasa. Di sekolah, SMP masih di Banyuwangi, SMA di luar kota, kuliah di Untak, Surabaya. Dan setelah itu bertemulah dengan teman mahasiswinya, dan akhirnya berlanjut, akhirnya menjadi pasangan suami istri. Kuliahnya di Untak, saudara. Untak itu kan ya perguruan yang tidak munafik ya, tidak terlalu terkenal. Beda dengan Petra, Ubaya, Airlangga, ITS, itu kan fakultas perguruan yang memang terkenal. Tapi kalau Untak, di Banyuwangi kan ada Untak, biasa. Tapi dua anak Tuhan ini walaupun kuliahnya yang biasa, tapi kedua anak Tuhan ini hidupnya mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Lulus. Dia langsung dirut masuk ke BCA. Dia sekarang si istrinya diorbit terus sampai dia duduk di Kanwil BCA Jawa Timur, saudara. Itu tidak gampang. Itu anak buahnya daripada anak Tuhan ini, itu semuanya tua-tua. Dia masih muda. Umurnya mungkin sekitar 40 tahun lebih. Sedangkan yang lain-lain itu senior-senior, ada yang 60. Mereka di bawahnya. Kadang-kadang dia juga berpikir, rasanya sungkan mau nyuruh ini, nyuruh. Kan awakku ini masih muda, dia sudah tua. Tapi jabatannya lebih tinggi. Siapa yang bisa mengangkat? Karena Tuhan. Karena kesungguhan hatinya. Jaga hatinya. Ya, jaga hati. Tidak mudah membalas. Kalau disakiti, kalau dikecewakan. Nah, itu yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, justru kita akan menjadi orang yang gagal di mata Tuhan. Mungkin di mata dunia kita berkata syukur, syukur, kita disorain. Tetapi di mata Tuhan kita gagal dan kalah. Berarti kita tidak taat kepada firman. Bahwa hidup ini harus mengampuni tanpa membalas. Yang ketiga, mengampuni tanpa syarat. Mengampuni tanpa syarat. Jadi tidak ada syarat-syaratnya untuk mengampuni. Pengampunan dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau ada saudaramu berbuat dosa, berbuat salah kepada kamu,
kamu harus memberikan pengampunan kepada mereka. Petrus bertanya, berapa kali kamu harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kami? Tuhan memberikan jawaban, kamu harus memberikan pengampunan 1 hari 70 kali 7. Berapa beratus kali? 1 hari. Adakah manusia 1 hari bisa bersalah kepada 1 orang sampai 400 kali lebih? Tidak ada. Artinya pengampunan di dalam Kristus itu tidak ada syaratnya, tidak ada batas. Tidak ada batas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lihat di dalam kisah ini, wanita ini waktu tertangkap di luar sedang berbuat zina. Dia digiring oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dibawa masuk ke dalam rumah Tuhan. Dan di situ Tuhan ada di tengah-tengah bait Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya wanita ini dia mati saat itu. Seharusnya saat itu dia itu sudah dirajam oleh batu, oleh para penuduh, penghakim yang menangkap dirinya. Tetapi dia dibawa masuk ke dalam rumah Allah. Dan disitulah dia ketemu sama Yesus. Dia pikir pasti Yesus juga akan menghakimi dia. Yesus pasti memerintahkan dia, ya. Pasti Yesus juga akan berkata kepada ahli Taurat, bunuh dia, lempari batu, karena dia sudah melanggar hukum Taurat. Itu sudah melanggar undang-undang hukum Allah. Itu hukumnya harus dibunuh. Tetapi kenyataannya beda, saudara. Pada saat dia datang ke dalam rumah Allah, disitulah Tuhan ada di tengah-tengah bait Allah. Keadaannya berubah. Yang seharusnya dia mati, dilempar batu. Tetapi setelah dia ketemu Yesus di dalam rumah Allah, itu yang tidak dipikirkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, bahwa wanita ini akan mengalami satu kehidupan yang baru, mengalami satu pemulihan, mengalami satu nasib yang benar-benar baik untuk masa depannya. Karena dia datang ke rumah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang sedang dibelenggu. Dibelenggu dengan apa? Dibelenggu dengan ketakutan. Takut menghadapi yang namanya virus corona COVID-19. Memang realitanya banyak korban jiwa yang sudah tidak bisa diselamatkan. Baik kalangan masyarakat biasa, kalangan para medis, dokter, kepala rumah sakit, dokter spesialis, dan lain-lain. Pejabat juga. Dan orang-orang kaya juga. Jadi penyakit ini tidak pernah mengenal dan tidak pandang bulu. Sehingga menyebabkan semua manusia di seluruh dunia dihantui dengan rasa takut. Takut. Apalagi kalau datang ke gereja tambah takut. Karena pikir pasti tertular. Tapi itu hanya pikiran manusia. Semua yang terjadi, toh kalau ada korban yang harus meninggal dunia karena COVID-19, itu bukan sebuah kebetulan, saudara. Itu bukan sebuah kebetulan. Memang itu diizinkan oleh Allah. Mereka harus mengakhiri hidupnya, mereka harus tutup mata karena penyakit
virus COVID-19. Tetapi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan, itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Sama dengan peristiwa wanita ini. Logikanya, hukumnya, menurut hukum Taurat, mungkin hukum kesehatan, kau harus hidup menyendiri, harus jauh dari masyarakat. Bukan berarti saudara dan saya harus bergaul dengan semua orang tanpa menjaga jarak. Kita tetap berhikmat. Tapi saudaraku, saya katakan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, kalau tidak seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi. Karena itu jangan sampai mindset kita, pikiran kita terus diisi dengan ketakutan. Ketakutan, mau ini takut, mau itu takut, mau berdoa takut, mau beribadah takut, mau melayani takut, semuanya serba takut. Kalau saudara datang ke gereja, seharusnya saudara bersyukur karena saudara ketemu Tuhan. Wanita ini bersyukur bisa ketemu Yesus. Dia seharusnya hari itu dia ini dilempar batu sampai mati. Dikeroyok oleh massa. Tapi karena dia datang ke rumah Allah, diseret ke dalam rumah Tuhan dan ketemu Tuhan di dalam rumah Allah. Dan Tuhan bilang, sebelum menjawab, gimana ini Tuhan menurut engkau? Ini harus dihukum mati. Tuhan bilang, sebelum menjawab, dia jongkok, dia nulis di lantai, tidak tahu tulisan apa karena tidak dijelaskan. Tapi menurut saya, karena di situ dikatakan tanah, artinya bahwa semua manusia berasal dari tanah. Berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Pasti semua orang berdosa. Tuhan bilang, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Kalian yang pertama kali lempar ini wanita sampai mati. Tidak ada orang yang berani. Dia duduk lagi nulis, jongkok. Ayo, mungkin Tuhan tantang. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa? Paling kecil sekalipun masa muda sampai sekarang. Kalianlah yang harus membunuh wanita ini. Akhirnya apa saudara? Itu ahli Taurat. Orang Farisi yang paling tua, yang pakaian kebesaran imam-imam itu. Satu persatu pada meninggalkan wanita ini. Tanpa ngomong. Sampai yang paling muda pun keluar. Tinggal wanita sendirian di dalam rumah Tuhan. Bersama Tuhan. Gak ada semua. Ternyata mereka yang menjadi penghakim, penuduh, yang mengadili, yang menjelekkan orang, yang menggosip orang, ternyata mereka sendiri adalah orang berdosa. Mungkin dosanya lebih besar daripada wanita ini. Yang suka jelek-jelekan orang itu mungkin dosanya paling besar daripada wanita ini. Makanya Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Kau harus hidup. Pulang ke rumahmu. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Wanita ini setelah ketemu Tuhan. Dia mengalami satu kehidupan. Saudara, hari-hari ini banyak anak Tuhan bukan hanya rasa takut. Kehilangan bisnisnya, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, kehilangan semangat hidup. Kehilangan iman, kehilangan kesetiaan, kehilangan mau pelayanan sudah aras-arasan, kehilangan kasih kepada Tuhan. Hanya gara-gara corona, kasihnya kepada Tuhan semakin luntur, semakin jauh dari Tuhan. Seharusnya dalam situasi kondisi seperti sekarang,
Justru dengan kejadian-kejadian yang sedang melanda dunia ini, untuk Allah berbicara kepada manusia supaya manusia semakin dekat, semakin melekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin bersyukur, semakin banyak berdoa, semakin semangat melayani. Tapi kenyataannya justru banyak anak Tuhan kehilangan semangat. Tapi wanita ini tidak kehilangan. Waktu dia ada di rumah Tuhan, waktu dia ketemu dengan Tuhan, luar biasa. Wanita ini dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalunya. Tuhan tidak melihat perbuatannya yang memang salah. Tapi Tuhan melihat masa depannya wanita ini. Bahwa wanita ini adalah anak Tuhan yang perlu diampuni, diselamatkan, supaya dia juga punya warisan kerajaan sorga. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, saudara semua yang dikasihi, kalau engkau melekat sama Tuhan, nanti ada satu mujizat terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ada pemulihan, ada berkat, ada semangat hidup. Ya, jangan meninggalkan Tuhan, jangan meninggalkan ibadah. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih sehat, kita mencari Tuhan. Seperti wanita ini yang sudah divonis harus dihukum mati, tetapi dia justru tidak dihukum mati. Haleluya. Pada saat ini, mari Bapak Ibu setelah mendengar firman kita akan bersyukur dan kita akan bersekutu melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yaitu tubuh dan darahnya. Haleluya. Kita nyanyi pujian dan kita akan siapkan roti masing-masing, anggur masing-masing, ya. Kita akan menyanyi satu pujian dan kita berdoa kepadanya. Kita bersyukur karena saat ini kita masih diberikan sehat, diberikan kehidupan. Haleluya. Kita nyanyi satu rapnya saja. Haleluya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, Ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bangkit. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, terima kasih, pengampunan-Mu cukup menyatukan kami dengan sesama. Pengampunan-Mu cukup menyatukan kami dengan Tuhan, sehingga kami akan terbebaskan dari semua belenggu, belenggu ketakutan, belenggu sakit penyakit, belenggu luka batin, belenggu kekecewaan, belenggu kegagalan, belenggu keputusasaan,
belenggu dosa, belenggu kemiskinan, belenggu-belenggu yang lain yang seringkali membelenggu kehidupan kami. Tetapi Engkau datang ke dunia, Engkau rela mati di atas kayu salib. Dengan kematian-Mu, dengan pengampunan-Mu, kami dibebaskan, kami dimerdekakan, kami diberikan pengharapan baru. Seperti Engkau membebaskan wanita ini, sehingga dia tidak dihukum, tidak dirajam, tetapi dia mendapatkan kehidupan. Bukan hanya hidup di dunia, tetapi dia juga mendapatkan hidup yang kekal, karena sudah menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu, baik yang di rumah Tuhan juga yang ada di luar, di rumah masing-masing, akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan Yesus, sebelum kami makan, ampuni salah dosa kami, ampuni kekurangan kami, baharui kami, sehingga kami layak untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah roti dengan tangan kanan ke atas. Haleluya, 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 haleluya. Inilah tubuh Yesus yang sudah terpecah-pecah karena dosa saya dan saudara. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat tubuh-Mu yang kami terima dengan iman. Sebab itu sebelum kita makan, dengar firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kita buka cawan perjanjian baru. Ini darah Yesus yang tertumpah 2000 tahun yang lalu. Supaya lewat darahnya ada penyucian, ada pengudusan. Darahnya ada kuasa untuk menghancurkan kutuk-kutuk dosa, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk yang lain. Sehingga banyak anak Tuhan yang kehilangan berkat Allah. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Biar darah-Mu boleh menjadi satu dengan darah kami. Sehingga kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Sehingga tidak dapat dipisahkan oleh apapun, oleh siapapun di dunia ini. Oleh ancaman, oleh tantangan, oleh masalah apapun. Tidak ada satu yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Karena itu kami minum dengan iman. Sebelum kita minum dengar firman, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, Jesus. Terima kasih buat tubuh-Mu. Terima kasih buat darah-Mu. Tubuh dan darah-Mu menjadi satu dengan tubuh darah kami. Sehingga kami manunggal dengan Engkau ya Tuhan. Baik di dunia sampai nanti di surga. Haleluya. Kemenangan-Mu
Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh mengakhiri ibadah pertama dari awal sampai selesai. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami juga sudah menyampaikan doa dan permohonan kami. Dan kami percaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami doakan kepada Engkau. Tuhan dengar doa umat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, biarlah tangan-Mu yang sempurna menjamah mereka. Roh-Mu yang kudus masuk kepada anak-anak-Mu yang sakit. Kepada mereka yang susah Engkau memberikan penghiburan. Kepada mereka yang takut Kau memberikan keberanian. Kepada mereka yang putus asa berikan pengharapan baru. Mereka yang mengalami kesulitan, kekurangan, masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain. Apapun masalah mereka, kami percaya di dalam Engkau ada pemulihan, ada kehidupan, ada mujizat, ada kemenangan, bahkan ada kehidupan yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mengulurkan tangan untuk menabur apa yang menjadi bahagian kami. Tangan-tangan yang akan mengembalikan. Biarlah Allah akan memberkati dengan berlipat-lipat ganda. Sesudah itu kami juga akan kembali ke rumah masing-masing. Baik yang jauh maupun yang dekat. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak yang datang pada saat ini. Engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Engkau dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat mengangkat kedua tanganmu. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh Roh Kudus, kiranya turun atas umat-Mu, atas hamba-Mu, atas gereja-Mu, bahkan atas kota kami yang akan menghadapi pemilihan pilkada mulai saat ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.